Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita harus menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, maksudnya adalah berbekal untuk menghadapi kehidupan yang panjang setelah kehidupan dunia ini. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus pada malam ini kita bersyukur bahwa kita sudah berada pada malam ke-7 Ramadan. Malam ke-7 atau malam ke-8? Malam ke-7 Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehat-sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga perlu kita bersyukur. Ini adalah nikmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga ketat nikmat kita ini, menjaga ketat nikmat kita, dan tidak akan kita tertukar. Tidak akan nikmat itu tertukar, akan diambil oleh orang lain ketika Allah sudah menyiapkan nikmat itu untuk kita. Misalnya ketika kita makan nasi, beras, ya nasi dari padi, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sejak padi itu ditanam sudah dicatat oleh Allah bahwa beras yang sebutir itu akan menjadi makanan kita di tempat ini. Meskipun beras itu berasal dari Pulau Jawa, bahkan mungkin diekspor dari Thailand misalnya. Itu Allah sudah menjaga ketat agar beras itu menjadi milik kita untuk kita makan. Begitu beras ditanam, maka kemudian banyak saja hama-hama yang akan menyerang beras tersebut. Tetapi untuk milik kita Allah jaga. Ada belalang yang akan datang merusak padi itu, Allah jaga. Jangan rusak padi ini, karena padi ini untuk milik kita yang sudah dicatat. Bahkan kadang-kadang yang mengusahakan, yang menanam, yang membeli, yang memasak pun bukan rezeki itu untuk dirinya. Ibu yang beli, ibu yang masak, ibu yang sendok di piring, ibu yang sediakan, tetapi bukan untuk dimakan oleh ibu, bahkan untuk dimakan oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena memang Allah sudah mencatat bahwa makan itu direzekikan untuk kita, bukan untuk yang bekerja, bukan untuk yang mengatur, bukan untuk yang membeli. Inilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus yakini bahwa Allah mengatur rezeki kita masing-masing dengan ketat, sehingga tidak akan tertukar antara rezeki kita dengan rezeki orang lain. Alhamdulillah, juga kita kirim salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita rajin bersalawat, dan kita tidak pernah bersalawat bagi Nabi SAW tetap akan mendapatkan maqamah mahmudah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita rajin bersolawat, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Dan sebelum perintah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan pada dirinya, telah berfirman pada dirinya bahwa dia sendiri bersolawat atas Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, juga bersalawatlah kepada Nabi.
justru salawat yang sering kita ucapkan itu insya Allah akan menjadi penyebab diberikannya syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala kita di akhirat. Bagaimana salawat yang harus kita ucapkan? Ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad disebut, atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau mengucapkan salawat yang sempurna sebagaimana yang kita sering salawat di dalam tahiyat ketika kita sholat. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan bahas satu lagi bagian keimanan yang harus kita yakini, yaitu al-imanu bil Al-Quranul Karim. Beriman kepada al-imanu bil Al-Quranil Karim, beriman kepada Al-Quran Al-Karim yang merupakan bagian rukun iman dalam rangka kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa seorang muslim wajib dengan keyakinan yang pasti mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Tidak ada lagi setelah Al-Quranul Karim yang akan diturunkan oleh Allah, kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah. Al-Quranlah yang kemudian menyempurnakan semua kitab-kitab suci samawi yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwa Al-Quran ini menjadi pedomannya. Karena kita melihat bahwa banyak saja kaum muslimin ngaku beragama Islam, mau berjuang atas agamanya, mau mati sebagai seorang muslim, tetapi hari-harinya tidak pernah membacakan Al-Quran. Ini kan menjadi tanda tanya, kok muslim tidak pernah baca Quran? Kok ada muslim yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak mau belajar membaca Al-Quran? Maka tidak mungkin seorang muslim kalau kemudian mau menjadikan Al-Qurannya sebagai kitab sucinya, lalu kemudian tidak dipelajarinya, tidak dibacanya, dan tidak diambil pelajaran atas kitab sucinya. Beberapa hal yang perlu kita sebutkan tentang dalil-dalil nakli yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran ini. Yang pertama dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Kemudian Al-Quran ini kita ketahui dia adalah kitab suci yang tidak ada sedikit pun kesalahan di dalamnya. Seorang muslim wajib meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa Al-Quran tidak mungkin ada sesuatu yang salah di dalamnya. Apakah pengetahuannya sudah sampai kepada kita ataupun belum sampai kepada kita, itu Al-Quran tidak mungkin salah. Karena begitu kita baca dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Karena dia tidak mungkin ada kesalahan dalam Al-Quran, maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Al-Quran itu kalamullah walaysa makhluk. Al-Quran itu bukan Allah, bukan Al-Quran itu adalah firman Allah dan dia bukanlah makhluk. Al-Quran itu firman Allah. Karena dia firman Allah, maka tidak mungkin Al-Quran itu salah. Dan dia bukan makhluk, sebab makhluk kemungkinan ada kesalahan. Al-Quran dia bukan makhluk, tetapi dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena dia adalah sesuatu yang suci, Al-Quran adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya, maka bagi manusia yang ingin selamat di dunia dan akhirat, hendaklah menjadikan kitab Al-Quran itu sebagai rujukan dalam pedoman kehidupannya.
Karena dia adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Arab, bukan sekedar petunjuk bagi kaum muslimin, tapi hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia, petunjuk jalan kehidupan hidup di dunia ini ataupun jalan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Nah, sekarang kemudian ada yang tentang turunnya Al-Quran. Banyak yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga beberapa merayakan Nuzulul Quran, hari perayaan turunnya Al-Quran, memperingati hari turunnya Al-Quran, dan ditetapkan turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Tapi dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Qadr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya Al-Quran itu turun pada malam Al-Qadr. Padahal Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadr itu di 10 malam terakhir, yaitu mulai dari malam ke-21 sampai dengan terakhir. Artinya sudah lewat pada tanggal 17 Ramadan. Pertanyaannya, Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan sebelum Lailatul Qadar atau turun di dalam malam Lailatul Qadar? Menurut ayat Al-Quran ini, menurut surat Al-Qadar, bahwa Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar. Terus bagaimana kemudian komprominya dengan tanggal 17 Ramadan sebagai hari turunnya Al-Quran? Disinilah kemudian ulama menjelaskan dengan rujukan dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Al-Quran secara sempurna, utuh, turun pertama kali dari Sidratul Muntaha di langit tingkat 7, pertama kali turun secara utuh, secara sempurna pada malam Al-Qadar, turun di Baitul Izzah, di langit dunia. Jadi Al-Quran secara utuh turun di Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama, itu di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari Baitul Izzah diturunkan ke bumi melalui malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, turun ayat pertamanya. Itu sebagian ulama berpendapat pada tanggal 17 Ramadan. Secara berangsur-angsur diturunkan selama kurang lebih 22 hari, 22 tahun. Jadi selama kurang lebih 22 tahun semasa perjuangan Rasulullah SAW ini menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, pertama kali diturunkan Al-Quran itu, kalau kita ambil tanggal 17 Ramadan, maka tanggal 17 Ramadan itu diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 berawal di Gua Hira. Inilah secara berangsur-angsur kemudian Al-Quran diturunkan sampai sempurna selama sebanyak 30 juz. Al-Qurannya kaum muslimin 30 juz. Ketika ada orang yang memahami bahwa ada Al-Quran selain 30 juz ini, ada yang mengatakan 40 juz dan sebagainya, maka berarti itu bukan Al-Qurannya kaum muslimin. Karena Al-Qurannya kaum muslimin yang di dalamnya termuat Al-Fatihah, yang di dalamnya termuat surat Al-Baqarah, yang kemudian berakhir dengan surat An-Nas, itu adalah 30 juz yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia dan kemudian menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menjalankan ibadah dan kehidupannya di dunia ini, serta untuk menjadi pedoman dan petunjuk untuk menjalani kehidupan di akhirat kelak. Saya kira itu ta'lim singkat kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada malam berikutnya. Mudah-mudahan dengan ta'lim singkat ini menambah pengetahuan dan keimanan kita kepada Al-Quran. Dan tentu harapan kita dengan mendengarkan beberapa penjelasan ini akan menambah semangat kita di dalam membacakan Al-Quran, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Terus-teruslah kita membaca Al-Quran, maka kita harus berusaha mengurangi perbuatan-perbuatan lahu, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak berpotensi mendapatkan pahala.
kita alihkan perhatian kita untuk mengkaji dan mempelajari serta membaca Al-Qur'anul Karim. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.